Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini day 4 atau day 5 setelah perang Iran sama Israel kembali bergejolak. Ini ada berita dari RRI Pak Guru. Dunia memanas. Tapi Indonesia masuk daftar negara teraman nomor 5 di dunia. Jadi ini ada 10 negara teraman ya kalau perang terjadi nih. Nomor 1 Antartika, 2 Selandia Baru, Swiss, Islandia, Indonesia. Terus ada Afrika Selatan, Argentina, Bhutan, Chili, dan Fiji. Indonesia negara teraman nih Pak Guru, pendapatnya dulu dong terhadap itu. Pertama, 1 tahun yang lalu saya tuh udah bikin video ini. Indonesia negara teraman. Kenapa baru viralnya sekarang? Gara-gara ada penelitian. Tapi saya tuh dulu udah bikin video. Nah, videonya tuh yang ini. Saya tuh jelasin bahwa ada kalau terjadi perang nuklir, maka negara-negara manakah yang paling aman, paling ini gitu ya. Kemudian saya tuh memberikan beberapa alternatif, diantaranya yang tadi disebutkan Selandia Baru, Swiss dan sebagainya. Tapi kemudian di video itu saya jelasin bahwa perang nuklir tuh tergantung lokasinya di mana. Jadi kalau yang penelitian yang barusan itu kenapa bisa Indonesia menjadi salah satunya? Karena mereka tuh berasumsi bahwa perang nuklir yang dimaksud itu adalah terjadi di Rusia, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Karena kawasan-kawasan itu maka Indonesia tuh aman, begitu pikirannya tuh. Tapi yang kurang ngehnya itu sebenarnya adalah bahwa potensi perang nuklir itu tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah situ saja. Bisa aja misalkan terjadi di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat ngelawan Cina. Kalau itu terjadi perang nuklir, kan perang nuklir tuh apa ya? Nggak mungkin terjadi gitu. Cuman kalaupun terjadi, maka kalau terjadinya itu misalkan di Laut Cina Selatan, Cina misalkan ngerebut Taiwan, kemudian Amerika Serikat ikut campur gitu misalkan, dan terjadi perang nuklir, maka Indonesia tuh kena. Karena Amerika Serikat itu kan nggak punya pangkalan, dan jaraknya jauh dari Cina, dan mereka itu pasti dalam posisi ofensif. Dan karena itu, maka Amerika Serikat itu pasti akan menempatkan pasukan di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Filipina, di Australia, ngepung Cina, pasti gitu. Nah, jadi Indonesia tuh pasti kena. Itu nggak aman-aman banget. Nggak aman-aman banget. Misalkan gitu ya. Dan lagi Cina sekarang tuh sedang mengembangkan ini kan bom hidrogen. Jadi bom hidrogen non-nuklir. Jadi itu kekuatannya sebesar nuklir atau setara dengan nuklir, tapi bukan nuklir. Kayak di film G.I. Joe bukan sih yang gitu-gitu teknologinya? Hidrogen tuh ini bukan hanya soal ledakannya, tapi soal panasnya yang awet. Bom hidrogen tuh. Jadi bom hidrogen tuh pernah juga dipakai di Uni Soviet, tapi itu mah bom hidrogen nuklir. Nah, ini bom hidrogen non-nuklir. Cina tuh sekarang udah punya itu, dan dia satu-satunya negara yang punya itu. Nah, misalkan ya. Nah, jadi Indonesia tuh nggak aman-aman amat kalau situasinya adalah perang nuklir itu berpotensi dimanapun terjadi, gitu. Nah, tapi kalau memang perang yang dimaksud itu adalah Amerika Serikat melawan Soviet, misalkan, iya Indonesia salah satu yang cukup aman, Swiss juga salah satu yang cukup aman, gitu. Tapi kalau misalkan Soviet juga melancarkan serangan ke NATO gitu. Swiss tuh gak aman. Karena walaupun dia ada di tengah-tengah dan dia ada di gunung dan dia itu terpencil dan dia susah dijangkau gitu dan lain-lain, tapi nuklir itu kan bukan hanya sekedar ledakannya, tapi impact setelah itunya. Jadi Swiss tuh sangat gak aman justru. Tapi dengan itu tuh kan kalau dari letak geografis Indonesia aman, tapi apakah dengan keputusan diplomasinya juga ngebuat Indonesia itu masuk ke dalam 10 negara teraman? Betul. Jadi salah satu yang penelitian di situ argumentasinya itu adalah karena Indonesia itu bebas aktif. Ya betul, bebas aktif kalimatnya di sini sikap bebas aktif. Dan itu pun sudah pernah kita bahas dulu gitu ya. Jadi maksudnya Indonesia tuh nggak akan perang dengan siapapun karena motif bangsa-bangsa berperang tuh rebutan sesuatu. Betul. Sedangkan kita sumber dayanya diambil pun kita santuy. Jadi kita nggak akan berebut, karena kita nggak akan berebut kita nggak akan perang. Gitu. Nah, jadi Indonesia memang tidak akan ini. Cuman gini nih, maksudnya ya, kan itu konteksnya itu adalah perang nuklir ya. Perang nuklir itu, semua negara yang paling tidak terlibat pun, itu bisa kena imbasnya. Yang paling sederhananya gini nih. Kalau satu huldak nuklir diluncurkan, semuanya ikut diluncurkan. Itu pasti.
Nah, kalau semua ikut diluncurkan, maka dipastikan 3 miliar manusia punah dalam waktu 72 menit. Dan kemudian 5 miliar manusia berikutnya itu akan punah dalam kurang dari 1 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara iklim berubah, musim dingin nuklir, radiasi di mana-mana, radioaktif di mana-mana. Nah, jadi misalkan ya, orang Swiss itu selamat. Tapi dia akan mati kelaparan, mati kedinginan karena selama 1 tahun tidak akan ada cahaya matahari yang menembus wilayahnya. Karena itu hewan-hewan pasti mati, fotosintesis pasti berhenti. Begitu. Jadi kepunahannya itu global gitu. Jadi bukan hanya wilayah yang kena benturan sama nuklir aja, tapi seluruh dunia gara-gara pasokan makanan habis dan seterusnya. Nah, Indonesia tuh aman dalam hal itu sedikit. Karena apa? Tropis. Jadi kalau suhu turun misalkan sampai 12 derajat Celcius, Swiss sekarang suhu rata-rata katakanlah 1 derajat Celcius. Dikasih suhu global turun 12 derajat Celcius. Minus jadinya dia. Mati kan? Nah, Indonesia 30 derajat Celcius dikurangi 12. Lumayan lah ya 18 lah ya. 18 adem. Bagus mah kayak Nggak si bikin mati tapi nggak bikin mati. Lembang tahun-tahun kapan gitu. Ya, kayak Lembang tahun 2000 awal gitu ya. Nah, jadi Indonesia tuh dalam hal itu tuh aman dalam hal itu. Tapi radiasi dan lain-lain itu akan benar-benar ngematiin plus pasokan makanan kita. Terlebih kita banyak impor ya. Iya. Kita makan tempe kedelainya dari luar. Kita makan Indomie itu gandumnya dari luar. Kita makan berasnya dari luar dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau perang nuklir itu akan benar-benar terjadi, tidak ada satupun negara yang bisa selamat. Yang ada itu adalah seberapa besar populasi yang tersisa. Gitu. Indonesia termasuk yang populasinya cukup banyak tersisa. Tapi bukan berarti dia tuh aman. Dan itu juga harus ditinjau dengan lokasi. Gitu. Tapi dengan resiko kayak gitu, emang masih mungkinkah itu beneran? Kan resikonya sebesar itu ya. Pemusnahan massal. Kalaupun perang emang se-worth it itu menghabiskan seluruh umat manusia negara-negara itu? Ya, sialnya tuh gini, makanya perang nuklir itu hampir tidak akan terjadi gitu ya. Cuman protokolnya tuh gini. Ini Amerika Serikat, Cina, sama Rusia itu punya protokol yang sama. Kalau saya diserang untuk pertama kalinya, saya tidak akan biarkan dia menyerang untuk kedua kalinya. Jadi kalau saya diserang, saya balik nyerang pakai nuklir. Jadi Kim Jong-un nggak sengaja misalkan mencet tombol nih ke Amerika Serikat kebur gitu ya. Itu Amerika Serikat pasti luncurkan nuklir ke ke Korea, itu mah pasti gitu. Nah, atau misal ya Rusia, Putin tuh mati, tentaranya tuh mati gitu. Mereka tuh punya protokol dead hand. Jadi protokol dead hand itu adalah kalau semua pemerintahannya mati, nuklirnya ngelempar duluan, ngelempar otomatis gitu. Jadi yang saya bayangkan, ya ini aslinya nggak gitu, tapi untuk memudahkannya gini nih. Nuklir Rusia itu bukan meluncur karena dipencet, tapi mereka tidak meluncur karena dipencet. Ngerti nggak? Oke. Jadi kalau dalam rentang sekian waktu tidak ada yang mencet tombol itu, dia akan meluncur sendiri gitu. Ya kayak bom yang diinjek itu dia nggak akan meledak selama dia diinjek. Iya gitu. Kurang lebih. Nah itu yang nggak kayak gitu gitu. Cuman maksudnya dead hand konsepnya itu gitu, dead hand. Jadi ketika sudah tidak ada yang mengoperasikan, berarti dia akan mengoperasikan sendiri gitu. Itu operasi dead hand tuh. Nah, Amerika Serikat juga punya kayak gitu dan semua juga punya kayak gitu. Makanya kalau semuanya udah kayak gitu, ya udah. Apalagi Israel. Israel juga kan punya kayak gitu. Nama doktrinnya tuh Samson, opsi Samson. Kalau mereka akhirnya dikalahkan gitu, mereka pasti pakai operasi Samson. Nuklir semuanya disebar. Yang tadi Pak Guru katakan terhadap kekuatan luar negeri, Indonesia juga kayaknya TNI kita tidak mau ngebuat warganya khawatir, dia menunjukkan ini alat peralatan canggih. Oh iya. Jalani misi perisai langit. Coba lihat komennya nih. Coba lihat komentar-komentar. Iya bener.
Komentar-komentarnya parah-parah banget. Iya. Iya, karena yang saya bayangkan juga itu teh tahun 80-an Arnold teh bawa basoka gitu gitu. Di Basoka film yang kemana? kotak gitu ya. Ya, yang isinya 4, ini isinya cuma 1. Ya karena ya sebenarnya nggak sesimpel pernyataan para netizen gitu ya. Karena sebenarnya yang kita lihat sekarang tuh kenapa itu dianggap kocak banget tuh? Karena sekarang Iran tuh meluncurkan balistiknya, meluncurkan rudal-rudal mereka tuh, dan pas di video teh satisfying gitu, kecepatannya wup gitu, dem gitu. Jadi kebayang itu masang dulu. Ya, jadi kita melihatnya dalam kacamata yang seperti itu. Tapi sebenarnya ya kalau kita terlibat perang, kita tuh memang pasti kalah. Pasti kalah. Karena kita tuh wilayahnya terpecah-pecah, terlalu banyak pintu untuk dijadikan serangan, dan kita tuh aneh gitu. Jadi misalkan gini nih, kalau kita mau nyerang Rusia, Rusia tuh susah diserangnya. Karena misalkan nyerang lewat selatan, berarti harus lewat Afghanistan dulu, lewat Pakistan dulu, lewat apa dulu gitu kan. Nah, harus ngurusin dulu negara-negara itu gitu. Kalau misalkan lewat Kutub Utara, dingin, beku gitu ya. Nah, jadi prosesnya, nah kalau Indonesia tuh pintu masuknya mau diserang lewat manapun bebas gitu. Lewat pantai sepanjang pantai Garut tuh kan. Terbuka sekali itu tuh. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang berikutnya adalah kan wilayah Indonesia tuh terpecah gitu ya. Nah, tapi TNI numpuknya di Jawa. Bagian terbesarnya di Jawa. Terus kekuatan militer kita yang terkuat itu angkatan darat. Padahal kita tuh mayoritas laut. Hutan-hutan belantara kita masih banyak bercampur dengan sawit. Nah, seharusnya kita tuh kuat di udara. Tapi lagi-lagi yang paling kuat, yang paling besar itu adalah di darat. Nah, di darat pun nggak kuat-kuat amat karena markas-markas tentara kita itu di tengah-tengah pemukiman. Itu di markas tentara yang paling dekat dengan kita di Gatot Subroto. Itu bahkan di dekatnya tuh ada hotel Ibis dan Trans yang tinggi banget. Sampai seandainya ada sniper di situ, itu tuh bisa ngebidik tentara kita. Jadi kita tuh udah bercampur dengan sipil gitu. Yes. Susah gitu. Nah, jadi sebenarnya semua urusan yang berhubungan dengan ketentaraan kita tuh, ketika kita mau eskalasi aja, kita tuh akan sangat-sangat kesulitan gitu untuk berhadapan dengan negara luar. Jadi pasukan, kumpulkan semuanya di Kalimantan, udah numpuk semuanya gitu ya. Penyerang ngebelokin aja sedikit gitu ya. Dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan misalkan gitu. Ya udah, kita tuh bingung gitu. Kesulitannya itu. Kayak, dan ini, apa namanya, tapi ya, kan presiden kita tuh tentara ya. Dia pada saat jadi Menteri Pertahanan, dia kan waktu debat soal pertahanan tuh kan dicecar sama Anies dan Ganjar tuh kenapa dia harus beli alutsista. Padahal tidak ada perang tuh saat itu. Berarti apakah Prabowo dari dulu persiapan bahwa perang dunia akan terjadi ini? Karena dia dari zaman menteri kayak gitu, Pak Guru. Ya enggak lah, bukan gara-gara dia bisa meramalkan. Ini banyak juga, rame juga propaganda-propaganda dari ini. Ya karena kita lemah jadi kita harus membeli gitu kan. Iya, jauh sebelum perang gitu. Bukan jauh sebelum perang, setiap tahun, sebutkan tahun kapan sejak perang kemerdekaan dunia dunia damai 100%. Gak pernah, selalu ada perang. Pas Covid? Pas Covid juga ada perang. Perang Ukraina lawan Rusia itu kan pas Covid. Oke. Iya. Bener kan? 2022 kan? 2021 2022. Sekitar-sekitaran. Iya, nah jadi nggak ada satupun tahun di kita tuh yang tanpa perang. Jadi kalau misalkan dikatakan, wah ini sudah meramalkan akan terjadi perang, ya dari dulu perang itu terjadi. Afghanistan, Bosnia, kemudian apalagi yang di Afrika itu banyak, kemudian Sudan Selatan, Sudan Utara, Sudan dan Sudan Selatan gitu ya. Kemudian ingat nggak itu Armenia lawan Azerbaijan, Israel Palestina udah pasti gitu. Wah, udah itu kita nggak pernah libur 1 tahun pun. Jadi kalau ada dikatakan, wah Pak Prabowo sudah meramal masa depan bakal terjadi perang, ya enggak. Justru Indonesia tuh memang relatif tidak akan diserang karena alasan yang tadi itu. Karena kita tuh tidak mau berebut dengan negara yang lain. Kalau nih Pak Guru, kalau tiba-tiba kita diserang terus
seperti yang dikatakan oleh Pak Dharma Pangrokun, listrik mati beberapa hari. Saya pengen tahu apa yang akan Guru Gembul lakukan kalau misalkan listrik kita tuh mati dalam waktu 3 sampai 7 hari. Kalau listrik mati dalam 7 hari itu nggak mungkin. Dan listrik total mati se-Indonesia juga itu nggak mungkin. Meskipun kita disabotase dan perang. Iya, meskipun disabotase. Karena listrik itu biasanya tidak berkumpul di satu tempat. Jadi nggak kayak rumah gitu, sekriknya dimatiin, semuanya mati serumah gitu. Enggak. Jadi masing-masing tuh punya. Bahkan misal kalau di Bandung mati semua, itu genset tuh masih pada nyala gitu. Dan masih bisa dioperasikan. Jadi sebenarnya Pak Dharma Pangrekun itu berasumsi bahwa listrik yang dimaksud itu memang Amerika Serikat atau negara maju yang lainnya punya teknologi untuk mematikan listrik, bukan gara-gara pembangkit listriknya dimatikan, tapi gara-gara ada senjata yang bisa matiin listrik. Nah, asumsinya seperti itu. Jadi ya kita hargai aja sampai sebatas itu, walaupun itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau listrik kita mati, sebenarnya ada perhitungan kalau listrik kita mati itu setengah penduduk dunia tuh mati. Karena wifi error kita sehari aja kayak buset, kita kehilangan arah. Iya. Maksudnya gini, kita tuh ketergantungan pada listrik. Jadi gini, beras dari Jawa Barat itu nggak cukup. Jadi untuk kita bisa makan beras itu dari mana? Dari luar pulau misalkan. Luar pulau itu mengantar beras itu pakai kapal laut, pakai truk. Coba, truk isi bensin pakai listrik. Kapal maju pakai listrik. Semuanya pakai. Kalau listrik mati total seperti yang dibayangkan Pak Dharma, maka kapal laut tidak bisa maju. Mobil-mobil semuanya tidak akan maju. Businya juga tidak akan maju, kan tidak akan mercikan api dan sebagainya. Akhirnya memang lumbung padi akan busuk padinya di situ, tidak terdistribusi karena harus gotong manual gitu. Nah, coba ke Kalimantan, gotong manual beras, gimana caranya berenang? Pakai perahu gitu. Ya kan nggak cukup. Itu misalkan yang seperti itu. Atau misalkan negara-negara Skandinavia, mereka bisa bertahan hidup tuh gara-gara di rumah mereka tuh ada pemanas. Pakai listrik. Coba kalau nggak ada, mereka mati beku. Kan negara Skandinavia itu negara yang hanya bisa dimukimi oleh manusia biologis hanya dalam 3 bulan saja. Sisanya mereka tuh beku. Mereka bisa bertahan bertahun-tahun itu ya karena adanya listrik. Kalau nggak ada, ya mati. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah... jadi populasi bumi itu, kalau misal benar-benar mau biologis, itu hanya 500 juta saja. Kita bisa bertahan sampai 8 miliar itu gara-gara ada vaksin, gara-gara ada listrik, gara-gara ada internet. Nah, kalau listriknya mati, ya udah. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Coba, dirimu bisa makan dari mana tanpa listrik? Sekarang ya, era sekarang. Nah, coba sekarang misalkan listrik itu mati gitu ya. Apa ya? Aku jangan kan listrik, internet gangguan aja bingung ya. Iya, makanan frozen itu pakai listrik. Udah berarti kayak yang survival zombie itu gitu, misalkan sarden di mall kita ambilin gitu ya, dan sebagainya. Tapi kan tetap nggak akan bisa memenuhi populasi manusia yang sebanyak ini gitu. Kita tuh setiap hari orang-orang Lembang tuh ngirim makanan ke sini, ke pasar-pasar kita untuk kita beli. Coba listriknya mati. Beras digiling, juk, mati. Ini mah intinya kalau misalkan listrik mati mah kiamat lah ya. Ya nggak kiamat banget, tapi lebih dari setengah populasi manusia nggak diapa-apain, cuma listrik mati doang ya, nggak diapa-apain, mati.